warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amalia dengan NIM 2214040064. Saya dari kelas Tadris Matematika B angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan hadis ketiga, yaitu tentang cobaan hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Subnu Mangkilla anna Aba Bakri Siddiq haddatsahu qala hazartu ila aqdamil musyrikin ala hususin ala ru'usina wa nahnu fil gharri faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarana tahta qadamayhi faqala ya Aba Bakrin ma zannuka bisnainillahu salisuhuma. Baiklah, saya telah membacakan hadis tentang cobaan hijrah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis tersebut. Hadis ini membicarakan tentang salah satu bagian dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini disampaikan oleh Abu Bakar sendiri, yaitu salah satu bagian dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika hijrah dari Mekkah ke Madinah, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar bersembunyi di suatu gua, yaitu Gua Sur. Ketika itu mereka masuk dan bersembunyi di gua itu karena dia dikejar-kejar orang musyrik. Yang ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada dalam gua itu, orang-orang musyrik juga sampai di gua itu. Mereka berlalu lalang di mulut gua itu, yang mereka menduga Nabi beserta Abu Bakar berada di dalam gua itu. Tetapi mereka ragu, bahkan mereka tidak mungkin karena gua tersebut langsung ditutupi oleh jaring laba-laba. Mereka yang mondar-mandir inilah yang kakinya dilihat dan terlihat oleh Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar tentu sangat ketakutan karena orang yang memburunya banyak dan dalam kondisi siap membunuh. Kemudian Abu Bakar berbisik dan mengadu kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, salah satu saya dari mereka atau orang-orang musyrik melihat ke kakinya, pasti dia melihat kita, dan kita pasti akan ditangkap dan dibunuh." Namun Rasulullah menenangkan Abu Bakar, "Janganlah kamu menyangka bahwa kita berada, tetapi Allah lah yang ketiga. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Cobaan hijrah Nabi Muhammad SAW sampai dikejar ke Gua Sur adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Adapun rangkumannya secara rinci, yaitu yang pertama, rencana hijrah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya merencanakan untuk hijrah dari Mekkah ke Madinah karena mereka mengalami penindasan dan persekusi dari suku Quraisy yang tidak menerima ajaran Islam. Yang kedua yaitu pengejaran oleh kaum Quraisy. Ketika Quraisy mengetahui rencana hijrah Nabi Muhammad, mereka memutuskan untuk mengejar dan menangkap beliau. Mereka menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menemukan Nabi Muhammad.
Yang ketiga yaitu persembunyian Nabi Muhammad di Gua Sur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari dalam perjalanan hijrah mereka. Di gua tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang keempat yaitu keajaiban perlindungan. Meskipun Quraisy sudah berada di dekat gua dan bahkan sampai ke mulut gua, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad dan sahabatnya yang sedang bersembunyi di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban perlindungan kepada mereka. Yang kelima yaitu ketibaan di Madinah. Setelah beberapa hari bersembunyi di Gua Sur, Nabi Muhammad dan para sahabatnya melanjutkan perjalanan hijrah mereka menuju Madinah. Mereka akhirnya tiba di Madinah dengan selamat dan diterima dengan hangat oleh penduduk setempat. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sampai dikejar ke Gua Sur menunjukkan bahwa keteguhan iman, keberanian dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang dihadapi. Baiklah, adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama, hadis ini membicarakan materi pendidikan terkait dengan materi akidah. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang harus yakin bahwa ketika berada di jalur kebenaran, dia pasti akan mendapatkan ujian, sebagaimana Rasulullah diuji dalam hadis ini. Artinya, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan yang harus kita selesaikan, kita tidak boleh pantang menyerah. Kita harus selalu percaya dan yakin bahwa Allah senantiasa berada di samping kita. Allah selalu senantiasa membantu hambanya. Yang kedua yaitu Allah selalu menolong dan menyertai orang-orang beriman. Yang ketiga, hadis ini juga menjelaskan tentang metode mengajar, yaitu metode partisipatif. Nabi mengajarkan keimanan kepada Abu Bakar, di mana di situ Nabi terlibat langsung dalam kegiatan itu. Hijrah Nabi Muhammad SAW ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita umat Islam. Adapun beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hijrah beliau yaitu keteguhan iman. Hijrah Nabi Muhammad menunjukkan betapa pentingnya memiliki iman yang teguh dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Meskipun dikejar dan diancam oleh suku Quraisy, Nabi Muhammad tetap bersikap tenang dan percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kesabaran dan ketabahan. Selama hijrah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan. Mereka menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut, serta tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Yang ketiga yaitu tawakal kepada Allah. Hijrah Nabi Muhammad juga mengajarkan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dan para sahabatnya mempercayakan segala urusan dan perlindungannya kepada Allah dan meyakini bahwa Allah lah yang akan melindungi dan membimbing mereka. Yang keempat yaitu perencanaan dan kesiapan. Hijrah Nabi Muhammad juga mengajarkan pentingnya perencanaan yang matang dan kesiapan dalam menghadapi perubahan besar dalam hidup. Beliau merencanakan hijrah dengan cermat, termasuk memilih waktu yang tepat dan rute yang aman.
Yang kelima yaitu solidaritas persaudaraan. Selama hijrah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya menunjukkan solidaritas dan persaudaraan yang tinggi. Mereka saling mendukung, berbagi sumber daya, dan saling menjaga satu sama lain dalam menghadapi cobaan bersama. Melalui hijrah Nabi Muhammad SAW ini, umat Islam dapat belajar banyak tentang keimanan, kesabaran, tawakal, perencanaan, serta pentingnya solidaritas dan persaudaraan dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan. Dengan mengetahui kisah dan pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW, tentunya memiliki banyak manfaat bagi kita. Yang pertama yaitu menjadi sumber inspirasi. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dapat menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari kesabaran, keteguhan iman, dan tawakal, beliau dapat memberikan motivasi dan kekuatan spiritual. Yang kedua yaitu meningkatkan ketaatan dan kebaktian. Dengan mengetahui hijrah Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat lebih memahami betapa besar pengorbanan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Hal ini tentu dapat meningkatkan rasa ketaatan dan kebaktian umat Islam terhadap ajaran Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu memperkuat persaudaraan dan solidaritas. Kisah hijrah juga mengajarkan pentingnya persaudaraan, solidaritas, dan saling mendukung antar sesama umat Islam. Dengan mempelajari hijrah Nabi Muhammad, umat Islam diharapkan dapat memperkuat hubungan persaudaraan dan saling membantu dalam menghadapi cobaan bersama. Yang keempat yaitu meningkatkan kepedulian sosial. Hijrah Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, kepedulian terhadap sesama, dan keberanian dalam menyebarkan ajaran agama. Hal ini dapat mendorong umat Islam untuk lebih peduli terhadap kondisi sosial dan kemanusiaan di sekitar mereka. Yang kelima yaitu menguatkan keimanan dan tawakal. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW juga dapat menguatkan keimanan umat Islam dan meningkatkan rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar dari keteguhan iman dan tawakal Nabi dalam menghadapi cobaan dapat membantu umat Islam untuk memperkuat iman dan keyakinan mereka. Dengan mengetahui hijrah Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat meraih manfaat spiritual, moral, sosial yang dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan keteguhan hati. Cobaan hijrah Nabi Muhammad SAW sampai dikejar ke Gua Sur adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yang mana sampai sekarang cerita ini menjadi suatu
motivasi, suatu gambaran, dan suatu tolak ukur bagi kita umat Islam dalam menghadapi suatu permasalahan atau cobaan yang mana kita dapat menghadapinya dengan sabar dan selalu mengandalkan Allah dalam segala hal, dan percaya dan yakin bahwa Allah selalu menolong hamba-hambanya yang beriman. Mungkin cukup sekian penjelasan hadis saya tentang cobaan hijrah Nabi Muhammad SAW kali ini. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.